Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarliana Putri Kusuma, mahasiswa semester 4 program studi pendidikan agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Huda. Baiklah, sebelum saya mulai, coba deh pikirin sebentar. Pernah nggak sih kalian merasa bahagia banget setelah membantu orang lain? Atau merasa puas banget setelah bisa selesaikan tugas dengan sungguh-sungguh? Kalau iya, berarti kita sudah mulai ikut kompetisi dalam kebaikan. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang meraih kesuksesan melalui kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kalian pernah dengar nggak sih tentang kisah teladan sahabat Nabi? Dalam sejarah Islam itu, banyak banget kisah inspiratif. Salah satunya saat Perang Tabuk. Waktu itu, para sahabat Nabi saling berlomba-lomba dalam menyumbangkan harta. Utsman bin Affan menyumbangkan 300 ekor unta. Umar bin Khattab menyumbang setengah hartanya, dan Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua hartanya demi perjuangan Islam. Masya Allah, ini bukti nyata bahwa berlomba dalam kebaikan adalah tradisi mulia dalam Islam. Baiklah, sekarang coba kita renungi, apa sih yang kita rasakan saat kita membantu orang lain tanpa pamrih? Pasti hati terasa tenang, ada rasa puas, bahagia tersendiri. Melalui kisah tadi, kita bisa belajar bahwa menolong sesama, bekerja keras, dan bersikap sportif adalah bagian dari membangun karakter Islami yang kuat. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan cuma sekedar jadi baik, tapi berusaha jadi yang terbaik dalam hal kebaikan. Contohnya, kalau teman kita aktif di kegiatan sosial, rajin bantu orang tua, atau giat belajar, kita jangan malah iri, tapi justru harus termotivasi untuk melakukan hal baik juga. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena kita ingin diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105, Allah menegaskan bahwa kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian, semua amal kita akan dilihat oleh Allah, Rasul, dan kaum mukmin. Dan pada akhirnya, setiap amal akan dibalas dengan adil sesuai apa yang kita lakukan. Jadi, sekecil apapun usaha kita, selama niatnya baik dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, langkah-langkah dalam berlomba dalam kebaikan. Supaya kita bisa konsisten dalam melakukan kebaikan, ini beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Dimulai dengan doa dan basmalah, supaya niat kita benar dan amal kita berkah. Tetap semangat dan optimis, jangan mudah menyerah, karena semangat adalah jembatan untuk menuju kesuksesan. Kemudian istiqomah, atau terus-menerus dalam kebaikan, walau hanya sedikit. Kemudian, bekali diri dengan ilmu, supaya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian, kerjasama dengan teman, karena kebaikan akan lebih terasa indah jika dilakukan bersama. Kemudian, dan yang paling penting, tirulah kebaikan orang lain, lalu modifikasi jadi versi terbaik diri kita. Selanjutnya adalah etos kerja dalam Islam. Teman-teman, etos kerja adalah semangat untuk bekerja keras sebagai bentuk ibadah. Nabi Muhammad SAW sendiri sejak muda sudah bekerja dengan mandiri. Sahabat-sahabat beliau pun tidak malas. Mereka giat bekerja untuk menafkahi keluarga dan membantu orang lain. Tujuan bekerja dalam Islam bukan cuma cari uang, tapi mencari ridho Allah, menghindari kemalasan, menjadi pribadi yang produktif, dan bermanfaat untuk sesama. Selanjutnya, manfaat dari kompetisi dalam kebaikan. Kalau kita terbiasa berlomba dalam kebaikan, manfaatnya banyak loh. Yang pertama, kita bisa dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bisa terus memperbaiki diri. Selanjutnya, jadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian bisa menyebar manfaat buat orang lain.
dan juga bisa mempererat persaudaraan dan solidaritas. Selanjutnya, refleksi dan kesimpulan. Teman-teman, ingat ya, kesuksesan sejati itu bukan diukur dari seberapa harta atau popularitas kita, tapi dari seberapa besar manfaat yang kita berikan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dapatkan. Dengan fastabiqul khairat dan etos kerja yang ikhlas, kita nggak cuma sukses di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Kesimpulannya, Islam mendorong umatnya untuk aktif dan produktif dalam menjalani kehidupan, baik dalam aspek ibadah maupun dalam urusan dunia, dengan tetap menjaga nilai-nilai kebaikan dan keikhlasan. Kemudian, berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia tidak hanya berlomba-lomba dalam hal duniawi, tetapi juga dalam amal soleh yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Kemudian, etos kerja yang baik adalah bagian dari ibadah. Bekerja keras dengan jujur, amanah, dan semangat memberikan manfaat adalah wujud dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan implementasi ajaran Islam dalam kehidupan nyata. Contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya tergantung pada materi, tetapi juga pada sikap, usaha, dan keikhlasan. Kesuksesan sejati adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat, yaitu saat seseorang berhasil menjalani hidup dengan nilai-nilai Islam dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal dan pekerjaannya. Baiklah, semoga materi yang telah saya sampaikan bisa membuka wawasan kita dan membuat kita lebih semangat untuk berlomba dalam kebaikan dan bekerja